Mengenal pola ibadah Paskah, Yahudi, Katolik, dan Karismatik. Yesus bagi segala bangsa. Ya, setiap bulan April, umat Kristen di seluruh dunia merayakan ibadah Paskah. Baik Kristen maupun Katolik sama-sama mengadakan ibadah Paskah. Meskipun ibadah Paskah sama seperti ibadah Natal, tetapi Paskah dianggap lebih sakral daripada ibadah Natal yang penuh dengan keceriaan. Paskah itu sebenarnya adalah hari raya orang Israel, hari raya orang Yahudi. Orang Yahudi memperingati Paskah merujuk kepada pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir pada zaman Nabi Musa. Jadi perayaan Paskah itu sebenarnya milik dari bangsa Yahudi. Lalu mengapa seluruh dunia ikut-ikutan merayakan Paskah? Disinilah perbedaannya. Kalau bangsa Israel merayakan Paskah untuk mengenang masa penjajahan Mesir atas Israel di zaman Musa, di mana Alkitab mencatat dalam Keluaran pasal 12, yakni ketika Tuhan akan menghukum bangsa Mesir dengan membunuh setiap anak sulung di rumah-rumah orang Mesir. Ketika itu Tuhan menyuruh Nabi Musa agar setiap rumah menyembelih domba atau kambing, lalu mengambil darah domba, lalu darah itu disapukan ke setiap palang pintu rumah-rumah Israel. Karena pada malam itu malaikat maut akan menjelajah seluruh Mesir, dan setiap pintu yang ada tanda darah dia lewati. Tapi setiap pintu yang tidak ada tanda darah, dia masuk di sana lalu membunuh anak sulung di rumah itu. Jadi darah itulah yang menyelamatkan bangsa Israel dari maut. Ini terjadi 1500 tahun sebelum Masehi, atau kalau sekarang sudah 3500 tahun yang silam. Tapi umat Israel masih tetap merayakannya. Jadi Paskah bagi umat Israel itu semata-mata adalah untuk memperingati hari pembebasan mereka pada zaman Musa ketika mereka dijajah oleh Mesir 3500 tahun silam. Dengan demikian, Paskah bagi umat Israel tidak mengenal istilah Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Hari perayaannya pun beda dengan gereja, karena Israel itu mempunyai penanggalan sendiri dan hari sendiri dalam hitungan kalendernya. Lalu bagaimanakah gereja-gereja yang non-Yahudi ikut merayakan Paskah sedangkan mereka bukan jajahan Mesir, tidak pernah dijajah oleh bangsa Mesir? Kalau Paskah Yahudi merujuk kepada penyembelihan domba pada zaman Musa, Paskah orang Kristen merujuk kepada Yesus Kristus yang menjadi anak domba Allah yang disalib dan disembelih di Bukit Golgota pada sekitar 2000 tahun yang silam. Seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pada zaman Israel atau pada zaman Perjanjian Lama, dosa umat Israel dihapuskan dengan tanda penyembelihan domba, kambing atau domba. Tapi bagi seluruh dunia, penghapusan dosa itu ditandai dengan pengorbanan atau kematian Yesus di kayu salib. Bagi umat Kristen,
kematian Yesus itu adalah klimaks dari penebusan, klimaks dari segala Paskah yang ada di Israel. Kematian Yesus itu sudah menutup korban-korban kambing atau domba dalam perjanjian lama. Kalau kambing dan domba adalah korban Paskah bagi bangsa Israel, tetapi korban Yesus di kayu salib adalah korban Paskah bagi seluruh dunia. Makanya mengapa umat Kristen di seluruh dunia merayakan kematian Yesus? Karena mereka percaya Yesus sudah mati menebus dosa-dosa mereka. Jadi kalau Paskah Yahudi merujuk kepada Paskah pada zaman Nabi Musa, di mana kambing domba disembelih. Tapi Paskah bagi umat Kristen merujuk kepada kematian Yesus di kayu salib. Jadi memang konsep Paskah Yahudi dan Kristen berbeda. Tentu saja pengecualian bagi orang Israel atau bangsa Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Pada abad-abad pertama sejak kelahiran gereja masih merayakan ibadah Paskah berdasarkan kalender Yahudi. Tetapi banyak pihak juga yang mengatakan bahwa kalender Yahudi itu sudah banyak perubahan, sehingga menjadi kontroversial kapankah tepatnya hari raya Paskah itu. Masalah ini sampai kepada Kaisar Konstantin di Roma. Lalu dia mengumpulkan para pemuka gereja untuk membahas keseragaman tanggal Paskah. Pada pertemuan itu disepakati bahwa Paskah umat Kristen dirayakan pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama pertama, yaitu setelah Ekunikos musim semi 21 Maret. Hingga Paskah bisa jatuh pada hari Minggu antara 22 Maret hingga 25 April. Pertemuan itu lebih dikenal dengan sebutan Konsili Nisea I tahun 325 Masehi. Dari sinilah mulai dirumuskan pola ibadah Paskah yang ada istilah Minggu Palem, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Tenang, dan Minggu Paskah. Dan inilah ibadah Paskah yang dikenal di seluruh dunia sampai hari ini. Meski demikian, masih ada juga gereja-gereja yang tidak mengikuti pola ibadah Paskah seperti ini. Bukan juga mengikuti pola ibadah Paskah Yahudi, tapi memang mereka punya pandangan sendiri tentang ibadah Paskah. Bagi mereka, ibadah Paskah itu adalah hari Jumat, hari kematian Yesus. Itu adalah Paskah bagi mereka. Sedangkan Minggu itu bukan Paskah, tapi mereka menyebutnya hari kebangkitan Yesus Kristus. Bagi mereka, Jumat Agung itu adalah Paskah sebenarnya. Sedangkan hari Minggunya itu adalah hari kebangkitan. Jadi mereka tidak mengenal istilah Jumat Agung. Bagi mereka, kebangkitan adalah kebangkitan. Paskah adalah Paskah. Kebangkitan tidak boleh diganti dengan istilah lain, tapi tetaplah kebangkitan. Jadi kalau pemahaman selama ini bahwa Paskah itu adalah memperingati hari kebangkitan Yesus, mereka justru sebaliknya, Paskah itu adalah kematian. Sedangkan kebangkitan Yesus itu tetaplah namanya kebangkitan. Pemahaman ini diketahui dianut oleh sebagian gereja karismatik di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lainnya. Mereka juga sangat sederhana Paskahnya, tidak ada acara pesta makan-makan atau melakukan ritual-ritual lainnya. Mereka cukup pergi beribadah di gereja dan mengikuti ibadah dan sakramen perjamuan kudus yang dilakukan oleh gerejanya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa untuk mengingat Dia cukup dengan makan
roti dan minum anggur yang merupakan perwujudan dari tubuh dan darah Yesus. Ya, itu sedikit tentang ibadah Paskah yang diadakan di berbagai negara, berbagai gereja, organisasi, dengan berbagai corak ragam apresiasinya. Setiap orang dari suku, bangsa, dan bahasa mempunyai cara masing-masing untuk mengekspresikan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yahudi dengan keyahudiannya yang mengikuti pola perjanjian lama di Alkitab, kalau Katolik dengan kemeriahannya, ya ini adalah foto-foto perayaan Paskah di kota Larantuka, NTT, yang konon salah satu perayaan Paskah yang paling meriah di dunia dan selalu mendapat perhatian dari wisatawan mancanegara. Dan ada juga Paskah yang sangat sederhana yang dilakukan oleh sebagian golongan karismatik dengan hanya beribadah di gereja dan mengikuti sakramen perjamuan kudus dan selesai. Yaitu sekedar pengetahuan untuk kita mengenai berbagai pola ibadah Paskah di seluruh dunia, beda kota, beda tempat, beda gereja, beda organisasi, namun semua melaksanakan ibadah yang sama, yaitu ibadah Paskah. Dan Anda ikut pemahaman yang mana? Ya, bagi saya mana saja, yang penting dalam Yesus kita bersaudara. Salib Yesus selalu menggetarkan kalbuku. Darah Yesus membuka jalan keselamatanku. Salib di Golgota menjadikan hidupku berarti. Salib Yesus selalu menggetarkan kalbuku. Darah Yesus membuka jalan keselamatanku. Salib di Golgota menjadikan hidupku berarti. Tanpa salib jiwaku binasa. Oleh salib aku diselamatkan. Pikul salib itulah kehendak Tuhan. Karena salib kutuk jadi berkat. Salib Yesus selalu menggetarkan kalbuku.
darah Yesus membuka jalan keselamatanku. Salib di Golgota menjadikan hidupku berarti. Tanpa salib jiwaku binasa. Oleh salib aku diselamatkan. Pikul salib itulah kehendak Tuhan. Karena salib kutuk jadi berkat. Tanpa salib jiwaku binasa. Oleh salib aku diselamatkan. Pikul salib itulah kehendak Tuhan. Karena salib untuk jadi berkat. Karena salib